Sehat, sehat, alhamdulillah. Oh iya. Ini kita baru pertemuan hari ini pertama. Terima kasih atas antusiasme teman-teman untuk ikutan join di kegiatan OKK, Olah Kreativitas dan Kewirausahaan nih. Jadi saya dapat kabar tentang kegiatan itu dari mentor saya di Unpad. Nama saya Eko Fajar Setiawan, di Aksitaru sebagai Ketua Umum Yayasan. Alumni dulu ITB, Perencanaan Wilayah dan Kota, fokus penelitian dan pengkajiannya di sektor pembangunan perdesaan dan pendampingan masyarakat. Jadi teman-teman di sini harapannya ketika bergabung di Aksitaru, yang pertama satu menjadi pribadi yang bisa bekerja sama. Nah, ini tantangan ya buat zilenial ya. Teman-teman kan zilenial nih. 2001 sampai 2003 ya, ada kalau misal kelahiran di situ. Ya paling itu sekilas perkenalan dari aku. Nanti kita diskusinya cair aja ya, karena kegiatan hari ini masih sifatnya introduction, perkenalan. Teman-teman juga ini kan belum pada ketemu ya, satu kampus tapi belum pada ketemu ya. Aduh, kasihan nih. Oke, Sok, siapa dulu yang mau mulai memperkenalkan diri dulu supaya di sini kan kita bisa saling kenal semua. Mangga? Bisa saya dulu mungkin ya? Boleh, iya. Ya, perkenalkan nama saya Sahla Aurelia Arif dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Oke. Asal Bandung ya? Asal Bandung. Iya. Ya. Oke. Makasih Sahla. Salam kenal. Selanjutnya? Boleh saya, Pak? Boleh. Selamat siang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dia Ramadhani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Sekian, terima kasih. Oke, ini terima kasih Rizky ya, berarti ya? Iya. Oke. Calon politisi ini ya? Insya Allah. Insya Allah, ya. Bolehlah nanti kita sharing pengalaman politik ya. Kebetulan saya dulu sempat memperbantukan ini alumni di DPR di Komisi 10. Dulu saya punya bos di Golkar. Jadi kalau mau masuk Golkar, maaf nih ya nyebut merek nih. Boleh nanti japri-japri lah. Kebetulan Golkar juga ada program tentang pendidikan politik milenial. Nanti kalau kita mau sharing, bolehlah nanti Rizky ya. Terima kasih. Selanjutnya. Terima kasih, Pak. Siap. Bisa saya? Boleh, Made. Ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Imadi Aderyadi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Fisika, asal dari Bali. Ya, sekian. Woi, ini paling jauh sendiri ya. Indonesia Tengah nih. Salam kenal Made. Terima kasih. Ini Made ini cita-citanya bagus nih teman-teman. Fokus pengennya di energi baru terbarukan ya. Bener ya? Siap. Semoga sukses dan tercapai ya. Next. Siapa? Mungkin saya deh, Pak. Boleh Erlin. Silakan. Iya. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Irlin Putri. Asal saya dari Bogor. Saya dari Fakultas Peternakan, Prodi Peternakan PSDKU Pangandaran. Ya, terima kasih. Siap. Salam kenal Erlin. Terima kasih. Ini nanti kuliahnya di Pangandaran ini ya. Sembari liburan lah di pantai nanti ya. Iya, Pak. Siap. Oke, terima kasih. Next. Siapa dulu? Erna? Oh iya, mangga. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ernawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Sektor Publik.
Oke. Terima kasih Erna. Asalnya mana, Er? Asalnya dari Pekalongan. Oh, Jawa Tengah ya. Iya. Aksitaru Jawa Tengah juga sekretariatnya. Boleh, boleh. Di kota atau kabupaten? Di kabupatennya. Oke, ya. Terima kasih Erna. Ya, Semoga sama-sama, Pak. kapan-kapan bisa ke Tegal ya. Mampir. Amin. Sip. Terima kasih. Next. Yuk, next. Siapa dulu? Oh ya, Rahmat. Mangga. Perkenalkan, nama saya Rahmat Saputra, asal dari Bogor, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Fisika. Siap. Satu jurusan sama ini ya? Sama Made ya? Ya. Oke. Sudah akrab sama Made? Atau masih pendekatan? Oke ya. Ini Made ada temennya nih. Jadi nanti kalau kontak-kontak gampang ya. Next. Sudah semua ya berarti ya? Oh iya. Si ini Penia nyusul ya. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Langsung saja ya teman-teman ya, karena kegiatan hari ini juga saya ada kegiatan di jam 5 lagi. Mungkin sedikit mengenalkan ya teman-teman ya, Aksitaru itu apa sih dan kenapa ada Aksitaru gitu. Nah ini saya coba share screen. Saya pakai PDF ya. Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ya, terima kasih atas ini responnya. Ini jadi mungkin saya sedikit cerita ya. Saya itu sama teman-teman di sini itu awalnya adalah berangkat dari empati ya. Ya sama lah dengan apa yang teman-teman ajar, yang dosen-dosen teman-teman di Unpad yang sering bilang kita harus berempati nih, kita harus berangkat dari sana dan melihat bagaimana user itu atau masyarakat itu memiliki potensi yang harusnya bisa ditingkatkan. Nah, kita kan sebagai kelompok akademis ya, artinya punya tanggung jawab moral, tanggung jawab intelektual. Nah, jadi berangkat dari sana, kita terpikir nih, kenapa sih kalau sudah lulus dari kampus, terutama kampus-kampus besar di Indonesia ya, Unpad kan masuk kampus besar nih ya, sama kayak ITB lah, 11-12 lah ya. Seringkali kita lupa gitu, dari mana kita berasal, dari mana kita berkegiatan awal sebelum masuk kuliah. Nah, akhirnya kita menyadari gitu, kalau kita lulus, ujung-ujungnya kita jadi kaum urban, jadi kaum perantauan. Nah, padahal sumber daya alam di Indonesia itu sangat besar potensinya. Nah, makanya itu berangkat dari sana, kita pengen nih mengumpulkan orang-orang yang punya passion, punya minat atau antusias ya, atau punya hobi jalan-jalan ke desa. Nah, awalnya seperti itu. Kita nggak kepikiran lagi tuh kayak mau ngajarin anak-anak yang bikin pelajaran fisika gitu atau ngajar fisika gitu ke kelas-kelas di sekolah. Nah, kita belum kepikiran ke sana. Nah, lama-kelamaan di tahun 2019 saya mulai kepikiran tuh, oh ternyata penting ya kita harus mengkolektifkan tujuan kita. Jadi kita harus matang nih untuk menggagas aksi-aksi nyata teman-teman yang pernah kuliah, terutama yang ada di desa. Coba deh kalau teman-teman lihat, kalau orang kota mah sudah pinter-pinter ya. Kalau orang desa, ya maaf nih, ya mungkin kayak saya asal dari Brebes, terus aktivitas lama di Tegal, yaitu
susah banget nyari orang-orang yang mau belajar gitu. Nah, mungkin Erna juga bakal menemui hal yang kayak gitu ya, atau Made di Bali gitu. Ya Bali masih agak mending lah dengan ekosistem wisatanya gitu. Nah, dari situ kepikiran, yuk kita ngumpul generasi-generasi yang sekarang, terus yuk kita bikin ngajar lah minimal. Ngajar informal, kayak kelas-kelas kreatif, kelas-kelas tutorial. Nah, dari sana kita mulai membiasakan diri. Dilalah atau beneran ada COVID. Kita baru jalan 1 tahun, itu COVID tuh melanda kita nih, 2020, jeda. Aku juga terdampak COVID ya, karena 2019 itu aku sempat kerja, ya yang tadi aku bilang, aku sempat kerja di partai, aku sempat kerja di pemerintah Kota Bandung. 2020 aku di PHK nih. Ini cerita ya, beneran nih. Jadi aku frustasi kan, aku baru lulus 1 tahun, terus kerjaan udah nggak ada bayaran, udah di PHK lagi. Nah, dari situ akhirnya ya udahlah, yuk kita coba matengin gagasan ini. Ya akhirnya kepikirlah wadah ini gitu. Jadi kita bermimpi bagaimana mengumpulkan pelaku-pelaku wirausaha kreatif, wirausaha desa, atau wirausaha atau peneliti lah ya. Sederhananya kalau mahasiswa lulus dari kampus itu kan punya pemikiran idealis ya. Istilahnya, wah aku pengen kayak gini nih. Aku pengen serius nih. Nah, aku pengen buat kayak gini nih. Padahal kita nggak tahu realita di lapangan. Nah, dari situ kita belajar nih 1 tahun itu 2019 akhir sampai 2020 kita prototype event, prototype kelas mengajar. Nah, ya mungkin kayak gini ya kurang lebih visualisasi mimpinya. Nah, next. Dari tujuan-tujuan filosofi itu kita akhirnya memutuskan yuk ada 4 program nih yang bisa kita prototipekan. Yang pertama, kita bikin e-learning dan webinar. Nah, webinar-webinar tentang desa, tentang paradigma membangun desa, desa membangun, terus paradigma teknologi tepat guna, paradigma inovasi, paradigma jejaring inovasi, jejaring aktor, terus partisipasi pembangunan. Nah, dari sana akhirnya kita kepikir untuk fokus di situ. Selanjutnya, apalagi yang kita kembangkan? Kita bikin event eksebisi online, kita bikin kegiatan pelatihan manufaktur, waktu itu di Ciamis ya, kita bikin pelet ikan, terus kita bikin juga pemetaan online, pemetaan tematik. Nah, jadi kayak gitu. Kita udah yayasan, alhamdulillah. Jadi teman-teman kalau misalkan membutuhkan, kalau biasanya kalau proposal itu kan bendera ya, kalau butuh legalitas. Nah, boleh nanti teman-teman kerjasama dengan Aksitaru kalau punya kegiatan, atau misal Erna atau Erlin pengen bikin pengmas gitu. Kak, aku pengen dong atas nama Aksitaru gitu untuk support kegiatan ini. Karena Aksitaru punya portofolio ya. Nah, ya bisa go lah kalau dengan ada portofolio capaian kegiatan. Next. Nah, ini kegiatan tahun 2019. Kita bikin pelatihan mesin pelet ya di Ciamis. Ini yang perikanan Erlin sama siapa lagi itu, kalau nggak salah ada 2 orang ya, kalau nggak salah ya. Waktu itu kasusnya adalah mesin rusak. Padahal mesinnya itu dianggarkan oleh kementerian. Nah, kita bingung, ini salah siapa ya? Nah, mau menyalahkan orang desa juga nggak elok, nggak baik, karena mereka hanya sasaran program. Tapi menyalahkan pemerintah juga nggak benar, karena pemerintah kan tugasnya udah selesai, menganggarkan. Nah, yang salah di sini adalah orang yang bikin mesin, tapi nggak ngadain pelatihan. Di situ, bahkan nggak cuma di situ ya, di kabupaten lain itu banyak mesin yang kayak gini. Nah, ini awareness buat kita bareng-bareng. Kalau nanti jadi pejabat, ya jadi pejabat nih, siapa ini, Rizky atau Made itu ya. Tolong jangan kayak gitulah. Kalau jadi pejabat jangan jahat-jahat amat, jangan ngambil margin keuntungan yang banyak. Nah, ini contohnya mesinnya mangkrak gitu ya.
Nah, next. Dari pelatihan itu kita berkembang nih, 2020 awal bulan Mei. Nah, kita mulai kegiatan online dengan mengandalkan WA Group, Telegram, terus Instagram, web, atau media lain ya, iklan gitu via Facebook. Nah, banyak ternyata antusias peserta yang pengen kegiatan semacam ini ya, sharing awareness ya tentang desa ya. Banyak yang tertarik banyak. Jadi ini potensi besar loh teman-teman kalau misalkan teman-teman melihat ini sebuah potensi gitu. Nah, next. Nah, ini karakteristik peserta kita. Ada BUMDes, ada pendamping desa. BUMDes itu badan usaha milik desa. Jadi ada lembaga di pemerintahan desa hari ini yang diibaratkan sebagai perusahaan desa. Nah, dia bisa bikin PT, dia bisa bikin yayasan, pokoknya dia itu legal, hukumnya ada gitu. Nah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang teori kelembagaan si BUMDes ini. Next ada LPM, KPM, dan BPD. LPM ya, ini lembaga pemberdayaan masyarakat. KPM adalah kader pemberdayaan masyarakat. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa. Nah, nanti teman-teman akan saya jelaskan ini lembaga fungsinya apa, ini kedudukannya gimana. Nah, pokoknya teman-teman nanti belajar bermasyarakat lah di sini bareng-bareng gitu. Nah, yang terakhir Karang Taruna. Tahu ya Karang Taruna ya? Oke, siap. Karang Taruna ini organisasi pemuda di bawah Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri. Gitu. Next ya. Nah, untuk desain kegiatan kita tahun ini, itu fokusnya ke pendampingan UMKM, satu. Yang kedua adalah jasa konsultasi desa. Yang ketiga, upgrading skill anggota, atau magangers lah istilahnya. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Teman-teman, kalau masuk sini, kami ibaratkan sebagai magangers ya. Jadi selama 5 bulan atau 6 bulan lah, katakanlah dari September ini, sampai Desember, nanti teman-teman bisa belajar outreach, pengembangan diri bareng-bareng di sini, terus mencari hal-hal yang jauh di sini, termasuk di desa-desa yang menjadi mitra kita. Tuh. Oke, next ya. Nah, ini portofolionya. Semoga bisa jelas ya. Ini soalnya tulisannya kecil-kecil. Ini tahun 2020 yang aku cantumin. Aksi Taruh memang baru 1,5 tahun jalan lah, jadi masih muda banget. Nah, ini ada kegiatan webinar, 24 kali pertemuan, rutin 50 orang tiap kali pertemuan, ada pameran virtual, terus ada rilis media kegiatan. Nah, kalau nanya, Mas, kegiatan kayak gitu ada bayarannya enggak? Nah, ini ya. Jadi kita itu dibayar ini oleh usernya masyarakat desa langsung. Nah, jadi sejauh ini mitra kita langsung ke masyarakat, bukan ke pemerintah. Jadi kita nggak ngerjain proyek. Jadi lebih sering kita malah membantu daripada ngerjain proyek. Udah clear gitu ya. Jadi teman-teman di sini benar-benar conserve lah, community service, menyediakan layanan, menyediakan jasa yang bisa ditransfer ke teman-teman yang lain di desa, dan termasuk mengembangkan diri teman-teman untuk berempati gitu. Nah ini kurang lebih produk dampingannya seperti ini di tahun kemarin. Nah, ini kita bikin pemetaan online. Nah, teman-teman udah tahu belum kayak aplikasi kayak Google Satelit, terus Google Map, terus QGIS, ArcGIS. Nah, yang kayak gitu ya, itu data analytics maksudnya. Tapi kalau di kita, bagaimana sih data ini menjadi baseline untuk melakukan gerakan perubahan. Jadi kita nggak mikir nih kayak kertas kayak gini doang, enggak gitu. Tapi kita mengupayakan gimana dari hasil kertas ini itu bisa menjadi insight buat masyarakat sekitar, terutama di desa. Oh, ternyata bisa menjadi alat pengambilan keputusan ya. Oh, ternyata bisa menjadi
penelitian untuk pengembangan bisnis selanjutnya ya. Tuh. Ya, nanti teman-teman bakal mengenal lah kenapa harus ada ARGIS, QGIS, dan lain-lain. Nah, ini pameran kita nih. Nah, kalau ada yang suka tentang kreatif, yang suka tentang interior design, atau hal-hal yang seperti itu, nanti kita punya fasilitator di situ juga. Teman-teman kalau mau meneliti atau mau mengembangkan hal-hal seperti itu boleh. Semoga bisa bekerja bareng ya, karena pekerjaan desain ini sebetulnya gampang-gampang susah. Gampang karena kelihatannya gampang, seneng gitu, wah keren Kak gitu, kayak gini. Padahal kalau ngerjain itu susahnya minta ampun, itu SketchUp dan lain-lain gitu. Nah, kurang lebih gitu ya. Nah, ini ya ini sedikit tentang keunggulan event online ya. Jadi teman-teman kenapa harus ngadain online, karena kita kan lagi COVID ya. Dan COVID ini kemungkinan nggak akan selesai sekarang. Jadi sampai 5 tahun ke depan itu COVID bakal masih ada. Nah, kita perlu nih alih teknologi. Nah, makanya hal yang termudah itu bikin pameran online. Gitu. Jadi transformasinya sederhana. Jadi bagaimana pameran yang biasanya offline itu menjadi pameran online. Ada tiketnya, ada ininya. Nah, kurang lebih dari saya begitu untuk introduction. Saya cukupkan dulu untuk bagian ini. Kira-kira ada yang mau bertanya kah atau menanggapi? Sok, Saha, siapa dulu mungkin? Izin bertanya, Pak. Oh iya, Rizky ya, Mangga. Iya. Pak, kalau misalkan kita nih, kan tadi ada online gitu ya. Tapi kan ada offline-nya juga. Nah, kita bakal ada pertemuan gitu nggak sih, Pak? Oke, terima kasih atas antusiasmenya. Jadi nanti akan saya jelaskan apakah ada pertemuan atau enggak. Dari pihak Unpad, rektorat ke kita itu berpesan kalau bisa 75% online. Jadi teman-teman tidak mengharuskan untuk tatap muka rame-rame enggak, tapi diminta untuk masih online dulu. Nah, dari kita terbuka kok. Kalau misalkan Rizky nih pengen ke tempat kita punya 2 tempat, 2 site percontohan untuk Aksi Taru. Yang pertama itu di Subang, itu perikanan. Konteksnya adalah keilmuan aquacultur ya. Ya, aquacultur. Silakan kalau mau belajar perikanan itu di Subang. Ada anggota kami juga di sana. Terus yang kedua di Tegal. Di Tegal itu memang jadi sekretariat, jadi tempat ngumpul, pokoknya tempat asik-asikan lah di sana. Itu bentuknya itu kafe. Jadi kafe angkringan gitu. Nah, jadi ada kafe, ada tempat untuk diskusi, itu ada angkringannya. Nah, itu kurang lebih di Tegal. Silakan kalau misalkan mau offline, ya saya nggak menutup kemungkinan teman-teman offline ketika liburan ya. Jadi aku nggak memaksa teman-teman harus datang di bulan September atau November ini, tapi saya sendiri sama teman-teman yang lain itu menyarankan di akhir tahun. Jadi liburan, terus sembari refreshing, sembari ini berapa minggu gitu, katakanlah Rizky pengen ke Tegal ya, Kak mau dong di Tegal, mungkin nginep atau ngekos dulu di tempat kita gitu. Boleh, nanti ada 3 kamar, mayoritas memang cowok, tapi nanti kalau misalkan Rizky mau di sana, berarti harus dicarikan kos. Nah, kalau dari kita, mohon maaf, kita nggak menyediakan untuk urusan kayak uang living cost, uang tinggal atau apa. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen berkunjung ke kita, mangga. Ya kita nggak bisa ngasih apa-apa sih selain tempat sih. Paling gitu aja. Nah, ya gitu aja sih. Ada lagi, Chris, atau yang lain mungkin?
Pak, kalau misalkan yang di Tegal kayaknya terlalu jauh ya untuk dikunjungi. Siap. Nggak apa-apa. Terus habis itu kalau yang di Subang gimana? Kalau di Subang itu sama, ada 2 kamar. Nah, itu 2 kamar, yang 1 kamar itu full untuk cowok. Saat ini aku di Bandung ya. Aku di kantor pembina. Aku tinggalnya sekarang di kantor pembina. Nah, yang kantor sekretariat itu di Subang sama Tegal. Nah, kalau di Subang itu sistemnya itu sejauh ini dari pengurus masih tertutup karena kemarin ada yang kena COVID. Jadi agak ketat dulu. Nelayan budidayanya juga tidak mau banyak-banyak orang dulu. Belum ada cewek di sana, jadi kalau misalkan harus cewek yang ikut di sana, paling enggak ada 2 atau 3 orang. Gitu. Harus rame-rame, karena kita khawatir ada apa-apa kalau 1 orang. Gitu, Riz. Paling, Riz. Ya, terima kasih Pak atas informasinya. Ke Tegal aja udah, kan deket tuh. Pekalongan main, kan 3 hari atau 5 hari. Itu, Kak. Saya ada di Bandung, Pak. Oh, sekarang di Bandung ya? Di Pekalongan enak, Pak. Oke. Siap. Ya, next. Ada lagi? 1 pertanyaan lagi mungkin, supaya kita menghemat waktu juga. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir. Sahla mungkin? Ini Sahla, oh belum. Made? Belum. Oke. Sudah paham semua ya? Berarti ya? Kegiatan kira-kira gitulah di Aksitaru. Mayoritas online, dan kalaupun offline itu kita kegiatannya di dua fokus kegiatan. Yang pertama itu UMKM kreatif untuk coworking space, yang kedua itu peternakan ikan, itu budidaya ikan. Nah, budidaya ikannya itu di Subang, kalau yang itu di Tegal, kalau yang coworking space. Nanti ada kegiatan-kegiatan webinar, ada kegiatan hibrid, ada kegiatan pelatihan digital di sana. Gitu. Oke ya, teman-teman ya, bisa saya lanjut atau oke, siap. Nah, ini file yang satu lagi. Ini udah hadir semua ya berarti ya? Yang di grup atau ada yang belum hadir? Masih ada lagi 1 orang belum. Sudah ya? Sudah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah. Sudah, Pak. Ya, ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, nah ini, ini sebetulnya yang aku pengen tanyain tadi ya, karena aku sendiri juga teman-teman, aku juga lagi lanjut S2 dan sekarang lagi jadi asisten di ITB untuk kelompok pengambilan kebijakan di SAPPK. Jadi saya juga lagi kuliah S2, lagi nyambi ngembangin yang tadi yang sudah saya cerita, Aksitaru dan lain-lain. Kita sama-sama ngertiin aja ya. Aku juga nggak mau menyulitkan teman-teman, tapi bukan berarti terlalu memudahkan juga, karena kita juga punya quality control di setiap magangers kita. Tahun kemarin kita juga menerima mahasiswa kerja praktek, sudah ada 2 orang, yang satu dari UNS, yang satu dari ITB. Nah, teman-teman silakan berkembang di sini, dan anggap saja ini rumah kedua teman-teman ya, setelah Unpad lah. Oke. Untuk kelas wajib itu ini menyesuaikan jadwal Unpad ya, karena Unpad itu meminta hari Jumat, maka saya menyesuaikan jadwal. Namun untuk jam, saya agak keberatan kalau jam 1 siang, karena jam 1 siang itu jadwal kuliah saya sampai jam 2:30 lah baru selesai. Jadi saya agak keberatan kalau jam siang segitu. Kalau boleh usul mungkin digeser ke malam atau pagi ya. Ya, Pak, malam lah, malam ya. Jadi ya malam atau sore lah. Sore itu 4:30 baru free. Nah, terus kalau untuk malam free
free semua sih, free. Ya bebas lah, di atas jam 6 sore itu udah bebas insya Allah. Jadi begitu visibilitas waktu saya. Silakan nanti teman-teman vote aja via WA. Kira-kira untuk kelas wajib ini mau defaultnya hari apa? Mungkin ada 15 kali pertemuan ya di Aksitaru, karena dari pihak Unpad itu mengamanahkan itu pokoknya sebelum tanggal 20 Desember atau 15 Desember itu perkuliahan OKK sudah, kalau bisa sudah selesai. Mahasiswa nanti diminta buat laporan OKK-nya. Oke. Jadi sebelum Desember pertengahan itu sudah selesai, maka dari September ini efektif teman-teman sudah bisa berkegiatan ya. Yang kedua untuk topik, ada 3 topik nih untuk kelas wajib. Ada participatory rural appraisal, itu semacam pemetaan penguatan masyarakat atau pengukuran masyarakat, gimana caranya strategi mengembangkan jejaring di masyarakat, bagaimana mencari kesepakatan di tengah masyarakat, baik kesepakatan pembangunan ataupun kesepakatan kultural ya dari proses kegiatan yang ada di masyarakat. Nah, yang kedua ada integrated mapping. Ini bakal belajar pemetaan by teknologi, by design ya, artinya ada pemetaan ArcGIS atau QGIS. Nanti tergantung dari saya dan fasilitator akan kasih materi apa ke teman-teman. Yang kedua ada pemetaan sosial, pemetaan masyarakat, social capacity building, ada focus group discussion, ada in-depth interview, itu bakal dipakai ketika tugas akhir. Nah, jadi teman-teman insya Allah kalau di sini saya membekali teman-teman itu untuk jadi peneliti dan riset, peneliti atau aktivis yang produktif lah. Jadi enggak cuman akademisi aja, tapi harapannya penelitinya produktif gitu. Nah, yang terakhir ada tentang teori kelembagaan. Teman-teman bakal kita sharing tentang BUMDes, tentang koperasi, terus komunitas desa, komunitas masyarakat desa, adat, dan unsur pemerintahan desa. Nah, insya Allah dari kita, dari Aksitaru juga akan mengundang fasilitator lain di konteks masyarakat adat. Usahakan ya, kami mohon doanya semoga narasumber-narasumber yang sudah kita petakan bakal hadir untuk membantu kita belajar bareng. Nah, untuk terakhir ada sharing tentang produk kebijakan pemerintah. Nanti akan coba saya share UU Undang-Undang Desa, Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan, termasuk undang-undang sektoral lain kayak Cipta Kerja, terus undang-undang sumber daya alam, terus undang-undang yang lain lah ya. Pokoknya di sini belajar prakteknya lebih banyak daripada teorinya. Jadi silakan teman-teman gali dengan senang hati ya. Jadi maaf kalau nggak bisa ngasih pelajaran yang sulit-sulit kayak fisika gitu atau matematika. Nah, di sini kita nggak seperti itu. Nah, next, untuk kelas selanjutnya ada kelas keterampilan. Nah, ini kelas keterampilan, harapannya teman-teman itu aktif secara individu ataupun kelompok. Nah, sifatnya ini konsultatif, jadi konsultasi, tutorial, ataupun sharing progres tugas. Jadi nanti di tiap pertemuan atau setelah pertemuan kelas wajib itu bakal saya follow up. Oh, tugas untuk mingguan ini ya. Nanti teman-teman create bareng-bareng di kelompok teman-teman, di tim teman-teman. Ya kayak contoh nih, capaian tugasnya ada bikin podcast, ada bikin prototipe produk ramah lingkungan, terus ada bikin toko online atau marketplace. Nah, terus yang terakhir ada eksibisi online, Local Hero Expo. Nah, nanti gimana sih Kak kegiatan-kegiatan ini? Nah, nanti next aku jelasin. Nah, untuk keterampilan yang ditawarkan itu ada keterampilan jurnalisme, baik jurnalisme berita, rilis media atau populer, termasuk ilmiah ya. Semoga nanti rekan-rekan dari Aksitaru yang pernah ikut PKM bisa sharing tentang teman-teman apa itu PKM. Nah, terus ada keterampilan reseller, sales and marketing. Nah, itu ada keterampilan media dan propaganda. Media itu beda sama propaganda.
media itu tools yang umum. Kalau propaganda itu sudah mengarahkan isu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana propaganda yang sudah dimediakan atau mana yang media benar-benar media. Media itu netral ya. Kompas lah. Nah, itu Kompas itu benar-benar media yang bisa alat ukur sekarang itu netral dia. Nah, CNN, nah terus apa lagi ya? Ya Aksitaru juga medianya netral semua, itu ada kritikan, ada dukungan. Nah, itu di webnya kan ada aksitaru.org. Next. Nanti ada juga kita sharing tentang gimana caranya jadi MC, jadi admin co-host, atau gimana public speaking. Nah, buat teman-teman. Terus ada juga keterampilan sadar lingkungan. Nanti saya sendiri akan sharing tentang pengelolaan sampah organik. Nanti harapannya diprototipekan di rumah ya, supaya kita bisa praktek dan nggak cuma ngomong nih soal perubahan iklim gitu. Nah, next tentang keterampilan kewirausahaan. Nah, kalau ini khusus offline. Jadi mereka yang ambil kelas offline, mungkin di liburan, mereka akan dibekali gimana rutinitas offline sih. Usaha offline itu kayak gimana sih? Kan kalau seperti ini kan digital semua ya. Kita nggak bisa bertemu secara langsung. Bagaimana mengukur pasar, menjangkau pasar. Nah, yang kayak gitu kita nggak bisa dengan online kan ya. Nah, bentar ini ada yang baru masuk. Vela ini. Oke, next ya. Kurang lebih gitu untuk yang kita pelajari. Nah, terus apa yang akan kita kerjakan selama 1 semester? Nah, satu, teman-teman nanti akan kita bagi perannya, bagi fungsinya teman-teman, perannya. Jadi semua orang itu bisa berperan, termasuk mentor juga bakal ambil bagian di sana dan fasilitator. Nah, teman-teman nanti akan diarahkan untuk membuat sebuah project bisnis kecil-kecilan. Nah, jangan ngomong bisnis ya, terlalu berat lah. Startup lah, startup tentang zilenial atau generasi di bawah milenial. Jadi zilenial ini adalah generasi yang lahir tahun 2001 sampai 2010 kalau enggak salah. Nah, zilenial itu apa? Nah, nanti teman-teman riset tuh kekuatannya, kelemahannya, opportunity-nya, treat-nya. Nah, apa sih kenapa harus ada ini? Nah, kita pengen nih bikin media awareness kepada masyarakat umum atau netizen. Itu, oh ini loh contoh zilenial. Jadi lewat zilenial store itu teman-teman bisa membuat semacam propaganda ataupun media campaign. Tujuannya apa? Tujuannya selain kita bisa menciptakan isu di masyarakat tentang generasi zilenial, kita juga akan mencoba meng-create bisnis untuk bisnis sosial. Jadi kalau kita bikin merch, kan biasanya untuk bikin ini ya, event-event doang ya, sekali ya. Nah, kita kan punya sekre nih, ada di Subang, ada di Tegal. Nah, kita pengen mengembangkan sekre itu menjadi perpustakaan. Nah, jadi mohon dukungannya teman-teman. Saya nggak akan bisa jalan kalau nggak ada teman-teman semua. Jadi ini adalah misi kebaikan lah untuk semua pihak, baik yang berkegiatan di saya atau teman-teman sendiri. Jadi Zilenial Store ini harapannya nanti bisa menjadi aset produktif sosial lah buat teman-teman yang memang berkeinginan menjadi wirausaha sosial. Nah, nanti dari teman-teman, insya Allah kita sistemnya bagi hasil. Nah, untuk berapa merch-nya yang nanti bakal beli, itu urusan belakangan lah. Yang penting kita coba bikin prototipe bisnisnya dulu, kecil-kecilan. Nanti kalau ada yang pesen, yuk siapa nih yang mau bikin desain ini? Ada yang pesen topi. Nah, nanti teman-teman kalau bisa progresnya tiap minggu. Jadi ketika kelas ini ya, kelas keterampilan, nanti itu share tentang progres posting atau desain yang mau dibikin merch atau konten isu tuh. Nah, kurang lebih gitu. Jadi target kita kan ada 10 orang nih. Nah, 10 orang itu nanti setiap minggunya itu bikin satu desain aja. Bisa poster atau satu produk merch untuk diposting di akun Zilenial Store.
Nah, nanti akun ini akan bermitra langsung dengan Aksitaru, dengan coworking space kita, dapurngebul.co. Nanti supaya penjualannya juga ada, terus teman-teman yang tertarik dengan isu-isu desa dan zilenial juga bisa langsung datang di story ini. Nah, untuk namanya silakan, aku nggak menutup kemungkinan namanya bakal berubah dari teman-teman, sok aja dimusyawarakan ketika kelas keterampilan di weekend. Nah, next ya. Selanjutnya ada Zilenial Sadar Lingkungan. Nah, ini Zilenial Sadar Lingkungan ini, teman-teman nanti akan saya ajari caranya bikin pengolahan sampah organik. Nah, simple, nanti kita coba pakai satu metode dulu aja, namanya pakai biocomposting. Produknya atau alatnya bisa ditemukan di mana saja, termasuk toko online. Nah, ini aku kembaliin ke teman-teman, mau diakomodir per kelompok atau mau individu, tapi yang aku harapkan tugas ini di-post ketika Sumpah Pemuda. Ketika Sumpah Pemuda. Jadi deadline pengerjaannya itu 10 Oktober, jadi masih ada sekitar 1,5 bulan dari sini. Di 28 Oktober itu kita launching nih, oh ini aksi yang sudah kita lakukan sebagai zilenial gitu. Jadi kita bikin prototipe produk dari pengolahan sampah organik. Nah, sampah organik banyak kan ya kalau di rumah ya. Di rumah aja dulu deh, jangan di rumah tetangga atau di wilayah sekitar. Di rumah aja dulu, dari telur, cangkangnya ya, sayuran, tomat, wortel, dan lain-lain. Nah, itu di video nih teman-teman. Kira-kira dengan metode biocomposting ini seberapa tereduksi sih sampahnya gitu. Oke, nanti file ini aku kasih ke teman-teman kok setelah kegiatan hari ini. Next ya. Nah, selanjutnya ada local champion. Nah, ini kegiatan ini pameran. Silakan teman-teman mengeksplorasi orang-orang yang ada di sekitar teman-teman, bisa dari ayah, bisa bapak, bisa paman, Pak D, atau saudara kerabat yang ada di wilayah sekitar tempat tinggal sekarang, atau wilayah asal. Nah, jadi yang tadi asalnya dari Pekalongan, terus sekarang di Bandung, boleh yang di Bandung nanti bareng sama saya, nanti kita bikin konten lokal champion, wawancara orang-orang di sekitar Bandung. Nah, simple ya. Jadi aku juga nanti bakal ngusahain nemenin kalian untuk terlibat dalam proyek ini. Tuh. Nah, kurang lebih tugas ini kita launching, kita bikin pamerannya di Hari Pahlawan. Nah, jadi tagline-nya itu lokal hero, lokal champion lah, lokal champion Indonesia. Jadi juara-juara tokoh-tokoh yang berwirausaha, yang tokoh-tokoh membangun lingkungan sekitar, atau enggak harus usaha ya, misal politisi kalau ada juga boleh, nggak apa-apa. Tapi politisi yang jujur ya kalau bisa. Next ya. Ya ini yang seru nih. Jadi kita Aksitaru kan memang kegiatannya ini adalah mendorong transformasi masyarakat desa atau masyarakat perkotaan. Apa yang ditransformasi? Yang ditransformasi adalah pemikiran, perubahan mindset, dan pencapaian produktivitas. Jadi ada 3, perubahan gerakan, perubahan mindset, dan produktivitas. Nah, jadi kita akan selalu mengembangkan webinar-webinar tentang desa yang temanya tentang produktivitas, tentang kesejahteraan, dan tentang perubahan lingkungan. Nah, di situ kurang lebih. Nah, nanti teman-teman untuk tugas ini diminta, boleh nanti ada yang mengusulkan event, boleh nanti kita bareng-bareng nyari narasumbernya. Yang kedua itu nanti bisa, misal nih, siapa ya? Sahla nih ya. Sahla ini kan milenial banget atau zilenial banget gitu. Atau Erlin gitu. Nah, ini bisa nanti belajar untuk jadi co-host atau jadi MC kegiatan. Nah, terakhir yang mau jadi sales event juga silakan, bisa target peserta, target narasumber gitu, siapa aja. Terus terakhir nih, kita akan melatih teman-teman supaya bisa nulis. Nah, nulis ilmiah atau nulis berita populer gitu ya. Nah, itu jadi ada 4, tolong diingat-ingat ya.
ada tugas individu yang tadi wawancara tokoh-tokoh sekitar, terus bikin prototipe sampah organik di rumah. Yang ketiga ada podcast yang bisa nanti kita libatkan di kegiatan Aksi Taruh. Nah, yang terakhir ada Zilenial Store. Nah, Zilenial Store ini toko online, toko merch lah untuk donasi produk-produk sosial atau supaya mendorong Aksi Taruh ini memiliki kegiatan sosial yang lebih berdampak lagi. Kurang lebih ya. Next. Nah, untuk desain pertemuan, kurang lebih seperti ini. Jadi, kita menganggap Desember itu sudah selesai ya. Jadi, tanggal 10 Desember itu maksimal. Silakan bisa dihitung harinya, minggunya juga mangga. 1 minggu 1 sampai 15 saja pokoknya. Nah, itu dengan 1 kelas wajib dan 1 kelas keterampilan di tiap minggunya ya. Jadi minggu ini kita belum, silakan sih kalau misalkan minggu ini udah ada yang mau aktif di kelas keterampilan boleh, nggak apa-apa diusulkan hari apa, Sabtu atau Minggu. Tapi kalau dari kita belum, kita mulai kelas keterampilan itu di minggu depan. Jadi tugasnya itu baru dimulai sekarang. Nah, desain programnya nanti ada online, penugasan, dan offline. Nah, untuk online bisa webinar, atau podcast, atau tutorial, kelas teori, atau kuliah umum. Nah, untuk penugasan, nanti teman-teman akan diarahkan menjadi individu yang cakap untuk menjadi konten kreator yang baik, yang produktif, dan berintegritas. Yang kedua, diarahkan untuk menjadi profesional merchandise account. Jadi, dengan pegang akun merchandise Aksi Taruh di Zilenial Store itu teman-teman bisa mengembangkan bisnis kreatif, bisnis konten. Nah, yang ketiga ada prototipe sampah. Nanti teman-teman diarahkan untuk bisa mengolah sampah organik di rumah atau kos-kosan. Nah, yang keempat ada wawancara tokoh. Silakan boleh tokoh siapapun di sekitar kita ya. Nah, yang terakhir ada offline. Nah, yang offline ini saya menyerahkan ke teman-teman, bebas mau kapan, mau berkunjungnya, tapi kalau bisa ada koordinasi dengan kami. Gitu. Nah, lokasinya yang sudah saya ceritakan, ada area perikanan, ada coworking space. Nah, yang terakhir ada desain kelas untuk kelas wajib, itu hari Jumat. Nah, untuk jamnya nanti kita diskusikan via WA ya. Nah, ada kelas keterampilan, ada diskusi via WA group juga. Nah, ini untuk objektivitas penilaian. Nanti teman-teman akan mendapatkan 2 mekanisme penilaian. Jadi ada parameter akademik, ini berdasarkan indeks kumulatif. Yang kedua ada parameter non-akademik. Nah, untuk parameter akademik sendiri, kehadiran siswa kurang lebih 40% di kelas wajib, ada kehadiran siswa di kelas keterampilan 30%, bobot tugas individu memang sedikit 10%, tapi tolong jangan ditinggalkan. Nah, yang besar ini kontribusi individu per kelompok. Nanti saya akan pakai metode menilai teman sendiri. Nah, jadi Made nilai Erlin, nilai Sahla, terus Erlin nilai Sahla, nilai Made, dan seterusnya. Nanti pakai kuesioner, berapa kira-kira hubungan kerja teman-teman, kepuasan teman-teman bekerja sama, nah, kurang lebih itu. Nah, untuk desain organisasi dan timnya seperti ini. Jadi ada 3 tim. Ini kan ada 10 orang ya atau 9 orang ya. Jadi kalau bisa saya menunjuk siapa gitu ya. Nanti coba kita diskusikan. Ada tim Zilenial Store dan podcast dengan peran koordinator isu atau konten yang tugasnya mencari isu-isu yang bisa dijadikan poster atau publikasi media sosial, isu teknologi, isu zilenial, isu desa, isu lingkungan, atau isu-isu relevan yang berkaitan dengan produk-produk yang akan di-launching di merchandise Zilenial Store. Nah, yang kedua, ada admin akun Instagram. Nanti siapa yang berkenan jadi admin, nah nanti adminnya dari kalian. Kalau bisa bikin 1 akun email ya, Zilenial aja, Zilenial Aksi Taruh atau apa, terserah teman-teman. Terus ada bagian community engagement,
untuk mencari peserta dan dikumpulkan dalam satu komunitas di WA atau Telegram. Nah, kalau saran aku di WA grup saja sih, karena di WA itu lebih masif, lebih besar potensi untuk menampung orang-orang. Nah, memang Telegram itu tertutup ya, tapi kalau Telegram cenderung untuk curhat sih ya, kalau Telegram itu. Nah, yang kedua ada tim pameran. Silakan rumuskan bareng-bareng tim pamerannya siapa. Deadline-nya itu untuk pamerannya tanggal 10 November. Jadi 10 November itu udah di launching pameran eksibisi online. Kak, aku nggak bisa bikinnya gimana? Iya, nanti ada tutorialnya dari kita. Oke, jadi tugas-tugas ini nanti bakal kita mentoring terus progres teman-teman. Karena mata kuliah OKK ini ya sangat mengandalkan kerajinan dan keuletan teman-teman masing-masing. Jadi kalau nggak ulet, kalau udah males-malesan, ya gimana saya mau nilai bagus, gimana saya mau ini gitu. Kalau bisa jangan sampai mengulang lah untuk OKK ini, karena ini kan TPB masih banyak SKS-nya ya. Tahun depan juga masih ada SKS lagi. Nah, jadi tolong dimanfaatkan baik-baik. Saya juga sama teman-teman udah membuat ini santai gitu. Terus untuk terakhir untuk koordinator umum. Nah, jadi ada tim koordinator umum ini, ada koordinator kelas wajib yang koordinasi sama saya, mendata teman-temannya kira-kira bisa kapan untuk waktu hari Jumat itu, apakah sore atau malam. Saya pilihannya di atas jam 4 sore sih. Oke, jadi kita ambil Jumatnya itu di atas jam 4 sore. Jadi teman-teman kalau boleh ini ya kalau bisa kalau misalkan mendadak nggak bisa semua hari Jumat, ya udah coba cari hari lain di Kamis atau Rabu. Kamis saya kosong malah dari siang. Rabu saya kosong dari pagi. Gitu. Nah, tapi defaultnya Unpad kan hari Jumat ya. Jadi tetap usahakan hari Jumat, saya juga akan ngisi di hari Jumat. Oke, selanjutnya ada koordinator pengumpulan tugas kelompok. Nah, untuk tugas individu sama tugas kelompok ini nanti lebih kepada menyiapkan folder-folder tugas teman-teman, di-upload di G Drive atau di Dropbox, jadi supaya tiap orang itu bisa mengupload ya. Nanti tugasnya koordinator memfollow up teman-teman yang belum mengerjakan. Nah, semoga sih ya tidak ada free rider. Tahu free rider kan ya? Jadi free rider itu orang yang numpang nama doang. Nah, jadi kontribusi individu untuk kelompok ini cukup besar, 20%, jadi jangan disia-siakan untuk bekerja sama di sini. Nah, untuk apresiasi akademik seperti ini. Nah, tuh saya udah bilang ya, nilai paling rendah di OKK di Aksitaru itu BC. Nah, nilai paling rendah. Nah, untuk dapat nilai A gimana? Kalau bisa hadir kelas wajib di hari Jumat itu 100%. Nah, untuk mahasiswa, untuk kelas pengembangan atau kelas keterampilan, itu 80% nggak apa-apa. Kita mentoleransi 2 atau 3 kealpaan absen ya. Nah, untuk kelas yang pengen dapat AB, ya udah sok yang mau hadir 80% aja di kelas wajib, ya udah siapa gitu kan. Mangga. Terus ada ya ketentuannya di sinilah ya, teman-teman ya. Nah, lanjutnya. Tuh, yang garis bawah ya, poin bawah nih. Bisa dapat C jika kehadiran kelas wajib kurang dari 50%. Tolong banget dari 15 pertemuan, 15 berarti ya 15 pertemuan ya. Dari 15 pertemuan kelas wajib, usahakan hadir semua ya, atau 80% lah minimal. Atau minimal banget 50%. Kalau misalkan kehadiran kelas wajib itu cuma 7 kali kehadiran atau 5 kali kehadiran aja di kelas wajib, itu udah otomatis kita cekkan ya, karena di amanatnya itu dikasih komitmen untuk 15 kali pertemuan, kalau bisa hadir semua gitu. Oke. Nah, untuk kelas keterampilan sendiri, kalau misalkan udah merasa jenuh dengan pengembangan keterampilan di Aksitaru atau kalian sibuk dengan yang lain,
atau lagi sedang ngerjain project dengan yang lain, ya boleh sok kalau misalkan memang mau 50%, mau dapatnya B aja gitu. Nah, ya gitu ya. Nah, tapi nggak adil nih kalau cuman dilihat dari indeks kumulatif ya. Kita dari Aksi Taruh memberikan bonus buat teman-teman yang memang ingin menjadi wirausaha produktif yang karakternya, jiwa sosialnya tinggi nih. Nah, ini skemanya seperti ini. Jadi untuk yang terbaik, ini parameter berdasarkan kontribusi individu dan kontribusi keuletan untuk berkembang di Aksi Taruh. Nah, itu ada terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, dan semua peserta. Insya Allah semua peserta akan mendapatkan merch dari kita. Jadi insya Allah nggak akan kita nggak akan menyiksa sekali ya. Ya semoga ini senanglah kalian di sini. Nah, yang jelas terbaik 1 itu akan kita jadikan sebagai dutanya zilenial. Nah, apa sih dutanya zilenial? Nah, zilenial ini nanti akan mempromokan gerakan-gerakan Aksi Taruh di tahun-tahun selanjutnya. Gitu. Jadi maskotnya zilenial desanya Indonesia ini gitu. Nah, Kak, kok bisa pede banget launching nasional? Loh, bisa karena Aksi Taruh sudah punya track record kegiatan nasional. Tahun kemarin itu sudah menyelenggarakan konferensi desa se-Indonesia. Cek aja di web dan YouTube-nya Aksi Taruh Indonesia, itu ada di sana. Jadi kita sangat yakin kita bakal memimpin dan menjadi trendsetter perubahan desa di masa yang akan datang. Nah, kurang lebih ini ya skemanya ya, teman-teman. Nanti dipahami lagi, barangkali ada yang terlewat dari saya. Next, kalau nggak salah ini udah selesai nih. Iya, udah selesai. Ya, paling dari saya begitu, teman-teman. Apa ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Oke, siapa? Sahla. Ya? Oh iya. Ya. Kan gini, kalau di aplikasi di Unpad ada data kalau misalnya anggotanya tuh udah 16 orang. Ya. Kelompok ini. Tapi kan di sini kelihatan masih ada yang belum pada masuk, terus masih nggak tahu gimana cara ngontaknya. Nah, ada info nggak kalau misalnya itu tuh dari Unpad doang atau ada dari kayak universitas lain gitu? Oke. Gini, Sahla. Jadi kami sejauh ini mendapat informasi berapa jumlahnya itu dari siapa yang kemarin ngirim ya? Sahla sendiri ya yang ngirim screenshot data siswanya ya? Lupa, nggak tahu. Ya, nggak apa-apa. Jadi yang kemarin kita dapat infonya itu benar-benar kita dapat dari teman-teman sendiri. Nah, Unpad sejauh ini belum memberikan data lengkap dari siswa, kurikulum yang dimau teman-teman atau rektorat Unpad, itu semuanya diserahkan ke kita. Jadi ini mohon kerjasamanya nih teman-teman. Saya juga agak kaget dan agak kok gini ya, terlalu bebas ya. Nah, clear teman-teman, ini direkam videonya. Insya Allah besok akan saya unggah. Jadi teman-teman kalau misalkan yang berarti sisa berapa? Sisa 6 orang ya yang belum gabung di Zoom hari ini ya. Nah, nanti upload atau kirimkan link kegiatan hari ini ke grup-grup fakultas atau apa. Nanti saya deskripsikan video OKK Unpad kelompok 107. Nah, gitu kan cukup ya. Jadi nanti rilis kegiatannya bisa ditonton, terus ada deskripsinya juga di YouTube channel Aksi Taruh. Oke, itu. Nah, untuk yang kampus lain, sejauh ini aku sendiri belum tahu bahwa Unpad menerima transfer dari mahasiswa kampus lain, Sahla. Jadi mohon maaf, Kak Eko belum tahu rekan-rekan Sahla itu dari mana aja, maaf. Dan ini menunggu respon dari Unpad. Ini kapan ini kita mentor ini dapat follow up lagi. Jadi kita dibebasin ngurus kalian, padahal kalian sendiri bukan karyawan kami, bukan yang kami bayar, tapi aduh, ini pekerjaan yang cukup terlalu merdeka belajar lah inilah ya. Jadi gitu Sahla,
gimana? Cukup deh atau ada tanggapan lain? Iya, cukup sih. Soalnya kemarin tuh kan sempet di-share-share gitu buat masuk grup di grup angkatan. Tapi Heeh. nggak ada yang nyaut tuh cuma segini. Jadi kayak bingung gitu, ini kemana yang lain. Ya. Oke. Ya insya Allah ginilah, dari kita kalau yang ketinggalan kita akan membuka kelas tambahan ya, yang tadi kelas keterampilan ya. Jadi masing-masing dari kalian saya targetkan itu keterampilannya sama. Artinya secara quality itu punya kualitas yang sama lah. Nggak beda antara yang sekarang bisa ikut atau yang kemarin baru muncul. Jadi kita terbuka kalau misalkan pengen mentoring lagi khusus tentang aplikasi itu boleh. Tapi untuk tahun ini tutorial untuk kayak pemetaan dan lain-lain itu kita baru bisa menyediakan 5 kali kelas. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik di tahun depan pengen gabung di Aksi Taruh lagi atau sebagai maganger atau sebagai project manager ya, boleh. Yang penting follow up aja kira-kira kapan mau gabung. Nah, tapi untuk tahun depan kan teman-teman udah bukan mata kuliah OKK lagi ya. Nah, jadi itu tidak terhitung SKS, tapi teman-teman dihitung sebagai magangers di yayasan kita. Gitu. Nanti kalau ada fee ya kita akan sharing dengan teman-teman. Gitu. Oke, sejauh ini paham ya detail peran dan tugasnya. Apakah ada lagi yang mau bertanya mungkin? Pak, saya izin bertanya. Oh iya, Erlin silakan. Oke, Pak. Jadi gini, Pak. Untuk absensinya itu nanti kita ngisi lewat link atau Bapak ngabsen kita sendiri atau bagaimana, Pak? Soalnya maksudnya kabarnya tuh simpang siur gitu loh, Pak. Ada yang bilang lewat Google Form yang udah disediain. Tapi ada juga yang bilang nanti disediain kok sama mentornya gitu, Pak. Jadi itu bagaimana tuh? Ini 11-12 sama pertanyaan Sahla tadi. Dari kita itu belum mendapat mekanisme kurikulum, mekanisme absensi, mekanisme teknis pengajaran, semuanya dari Unpad menyerahkan ke kita. Jadi kalau dari kita, karena kita udah punya pengalaman dulu yang kerja praktek, kita ada absensi kalau ada kegiatan, absensinya ada 2, cuman yang karena hari ini masih pembuka ya, kita absensinya foto bersama aja. Jadi semua foto bareng-bareng di akhir. Nah, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita absensinya formal pakai link yang saya sebar di Zoom kegiatan saat itu. Jadi, kalau misalkan nanti Unpad meminta daftar rekap absensi, insya Allah dari kita menyediakan. Kita menyediakan seprofesional mungkin keperluan absensi, keperluan pengumpulan tugas, termasuk proyek yang teman-teman bakal kerjakan di OKK ini. Itu. Apa mudah dipahami, Erlin? Iya, Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Siap. Terima kasih, mohon kerjasamanya ya, teman-teman ya. Jadi Kak Eko di sini, oh iya panggil saja Kak Eko aja ya, karena saya juga belum tua-tua banget. Masih ya kakak kalian lah ya. Adik saya juga baru masuk kuliahnya di PNJ UI ya, D3 UI sekarang. Sama seangkatan kayak kalian, jadi adik saya juga kampus belajar juga dengan UI. Kurang lebih dari kita, kalian di sini belajar OKK itu outputnya itu 2. Kalian berlatih bekerja sama dengan teman antar keilmuan ya, kolaborasi, dan yang kedua melatih empati kalian itu supaya menjadi empati yang produktif itu. Jadi gagasan yang kalian pikirkan itu enggak cuma gagasan tulisan doang, tapi bisa diwujudkan lewat gerakan gitu atau aksi. Nah, makanya namanya Aksi Taruh gitu. Nah, kalau dibilang, Kak, kenapa namanya Aksi Taruh sih, Kak? Nah, awalnya itu karena mayoritas di teman-teman Aksi Taruh itu alumni teknik, fokus kita awalnya itu konstruksi dan penataan ruang.
Nah, awalnya sejarahnya seperti itu. Nah, ketika ke sini banyak ya keilmuan lain yang pengen belajar bareng kita gitu. Nah, akhirnya kita mengakomodir keilmuan lain, misal tadi Sahla dari pertanian, terus Erlin dari perikanan. Ya kita bakal bareng-bareng belajar. Backgroundku tata kota, tata wilayah, background teman-teman bisa saling melengkapi. Nah, yang fisika juga jangan ini ya, jangan minder loh. Fisika itu banyak fisika terapan yang bisa dipraktekkan untuk konten webinar-webinar. Contoh, metode tentang pemetaan eksplorasi gas alam, sumber daya di bawah permukaan laut, sumber daya di bawah permukaan tanah. Itu ada namanya teknologi geolistrik, gravitasi, nah itu termasuk nuklir. Jadi nggak perlu minder pada siapapun, bahkan yang ilmu pemerintahan ya. Kak, aku belajarnya di kelas teori semua ya, Kak. Atau cuman ngomongin partai, basis suara, nah terus kayak pro kontra tentang teori-teori filsafat, politik, dan lain-lain. Gimana ya Kak Yaksitaru? Jangan minder sekali lagi. Oke? Jadi misal Rizky nih, punya pemikiran filsuf, punya pemikiran dan gagasan politik, coba dituangkan dalam tulisan. Nah, poinnya adalah keilmuan teman-teman ini bermanfaat untuk masyarakat di desa dan masyarakat Indonesia secara luas. Jadi nggak harus usernya desa, misal di kota, katakanlah Rizky pengen meneliti tentang urbanisasi gitu. Nah, sebetulnya masalah urbanisasi itu di mana sih letak salahnya? Apakah urbanisasi ini memang fenomena biasa aja atau justru gara-gara desa yang masyarakatnya tidak siap secara kultur dan pendidikan, jadi akhirnya masyarakat banyak yang ke kota. Nah, coba berpikir kritis, berempati, dan menjaga niat untuk berkolaborasi lah. Intinya gitu. Oke. Apa ada tanggapan lain? Mungkin terakhir karena bentar lagi juga mau jam 4. Jadi teman-teman. Oh iya, silakan. Menjawab pertanyaan yang tadi untuk absensi. Iya. Ternyata pas saya ngecek live Unpad ada absensi. Boleh untuk share OKK. Iya, share linknya Rizky. Iya. Itu live absensinya sampai jam berapa? Nggak ditutup sih, kayaknya mah. Saya juga baru ngecek. Oke. Itu di yang akun akademik ya? Di Iya. akun akademik masing-masing ya? Iya. Itu kalau yang di checklist doang kan? Bukan, ini ada lagi. Ini ada link baru. Kalau nggak salah. Oh, link presensi. Ada. Oh iya benar ada. Oke. Baru Thank ada. you. Oh, pakai yang Bagian biasa mana ya? Mohon maaf. Oh iya, ini udah ada ini. Udah ada, tapi saya juga belum ngisi sih. Baru tadi ngecek doang. Teman-teman di bagian mana ya itunya? Ada link di live presensi? Unpadnya dibuka, terus OKK. Terus nanti ada ini link presensi OKK dipencet. Itu Iya, kayaknya udah ini ada deh absensinya link baru gitu. Enggak, Dek. Ini kayaknya link bakal tetap terus dipakai sampai 1 semester sih. Coba ya aku share ya. Kenapa ya? Nah. Tapi formatnya beda dari yang kemarin, Pak. Kak. Oke. Formatnya beda. Kalau format kemarin kayak gimana ya? Format yang kemarin tuh kalau nggak salah nama NPM, terus fakultas. Udah gitu ratingnya gitu. Terus habis itu kesalahan ini khusus OKK deh. saran Ini khusus gitu. OKK deh. Soalnya nama kelompok ada nomor kelompok itu. Iya, formatnya beda. Sama yang boleh dikirimkan linknya nggak, Riz? Yang ada di chat, Pak, di kolom chat. Enggak, yang sebelumnya, sebelum ini. Oh, yang sebelumnya, sebentar ya. Sip. Ini semua sama linknya. Sama ya, Made ya? Oh iya, sama ini. Sama, Pak. Kalau dari yang absensi sebelumnya itu cuma di sini tuh bedanya ada di nomor kelompok sama
Itu aja sih, nomor kelompok aja yang beda. Kalau sebelumnya nggak ada nomor kelompok, kalau sekarang ada. Oke. Oh ini ya, ini yang lama ya. Aku copy deh ya, biar teman-teman juga. Ya udah kalau kayak gini ya berarti dari kita nggak perlu bikin form lagi karena udah masuk sama Unpad ya. Paling gimana caranya kalian mengambil keseriusan di kita sih, itu aja. Nanti kalau misalkan dari kalian pengen apa malas-malasan di kita ya nanti kan dari kita juga akan menilai juga ke indeks kalian gitu ya, atau nanti penilaian secara non akademik ya. Kalau di Aksitaru kan ada penilaian akademik dan penilaian non akademik. Nah ini ya yang aku lihat dari absensi itu, aku lihat kayaknya ini dibuat untuk 1 semester deh, karena ini nih ya kan ya. Jadi Iya, Pak. iya, jadi gini aja wis, kan dari Unpad itu informasi yang saat ini ada itu 15 kali pertemuan OKK September sampai Desember, itu kalau enggak salah tanggal 15 atau 10. Nah coba dicek sama kalender kalian bener apa enggak, UTS-nya kapan, UAS-nya kapan, total ada berapa pertemuan untuk kelas yang hari Jumat. Nah oke, clear ya. Kalau katakanlah Kak ada 17 pertemuan wajib Kak untuk OKK gitu. Ya udah, artinya kalian cukup ngisi presensi di Unpad itu untuk kelas wajibnya aja ini. Oke, paham ya? Oke, paham. Sip. Jadi gitu. Kita nggak akan memaksa atau mengakomodir kelas keterampilan di Unpad, enggak. Itu terserah kalian mau kayak gimana. Tapi kelas keterampilan juga jangan ditinggalkan, karena itu akan menjadi bobot penilaian untuk tugas individu atau tugas kelompok. Gitu. Nah, jadi dari kita akan membuat form untuk kelas keterampilan. Kelas keterampilan itu kan weekend ya. Silakan dikoordinir aja. Kak, weekend depan aku mau hari Minggu ya. Boleh, sok Minggu. Nah, nanti materinya apa dari kita nanti akan share H-3 sebelum kelas keterampilan. Nah, itu sistemnya. Kita hanya mengabsensi kelas keterampilan. Untuk selanjutnya, ini link ini jangan sampai hilang ya, karena yang aku yakini ini dibuat untuk 1 semester sih, karena ini kan bisa jadi ini kan sebenarnya misal 2023 gitu ya bisa aja. Nah kan Kamu nanya kalau aktivitas pembelajarannya untuk hari ini di yang mana ya? yang introduction deh. Masuknya. Enggak, masuknya ini Oh dicontohnya iya yang mana? Ceramah oh iya online. siap. Masuknya di ini ya, implementasi proyek dan ceramah. Kan udah dapat pembagian proyek ya tadi ya, proyeknya apa aja ya. Nah itu di situ. Kalau untuk forum diskusi, nanti oh ya ini ya, ini kan dari Unpad formatnya gini ya. Jadi dari kita kan ada dua jenis kelas nih, kelas wajib yang hari Jumat, yang hari ini kita diskusi. Nah ini yang dilaporkan ke absensi Unpad. Nah kalau dari kita untuk kelas-kelas lain itu di hari yang lain gitu. Nah kalau misalkan gini, Kak, lah kalau gitu nanti yang tutorial nggak bisa dilaporkan ke Unpad dong. Oke, nanti kalau misalkan kalian butuh absensi yang demikian, dari kita akan mereview materi keterampilan di kelas wajib. Gimana? Nggak apa-apa? Jadi direview nih materi yang kemarin, kita review sebentar di kelas wajib hari Jumat. Nanti kalau ada kesulitan, kita diskusi 15 menit. Gimana? Oke kan? Iya, boleh. Nah, sip. Gitu paling. Jadi untuk hari ini, karena hari ini kan introduction, pengenalan, pembagian proyek, termasuk apa sih Aksitaru kan. Nah, ini bisa masuk 2 ceramah sama implementasi proyek. Katakanlah gini, Kak, kok nggak ada kuis ya? Oke, nanti tak bikinin kuis. Nah, kuisnya itu minggu depan, nanti sebelum kelas dimulai, aku bakal bikin kuis
Slido atau pakai Kahoot. Nah, oke ya. Jadi teman-teman kalau minta kuis, ya nanti di minggu depan saya bikinkan kuisnya. Kuisnya adalah materi pembelajaran sebelumnya. Nah, materi pembelajaran sebelumnya kan hari ini tentang proyek di Aksitaru, tentang kenapa sih ada Aksitaru, gitu kan ya. Nah, jadi siapin aja pertanyaannya, siapin aja jawabannya, tolong dipelajari lagi materi hari ini yang sifatnya pengenalan lembaga kita sama pembagian proyek baik individu atau kelompok. Gitu salah. Ada yang lain atau cukup? Pak, izin bertanya lagi. Oh iya, Erlin silakan. Untuk Sabtu dan Minggu besok itu belum ada kelas keterampilan kan Pak? Itu Belum. baru dimulai minggu depan. Ya, belum. Kak. Oke, aman ya? Aman Kak, siap. Oh, Terima kasih Kak. Jadi untuk kelas keterampilan kita baru mulai minggu depan. Nah, kelas keterampilan ini kan sifatnya progres project yang sedang kita laksanain. Kan hari ini ada 4 project nih. 1 project tentang Zillennial Store, toko Instagram atau toko merch online. Nah, yang kedua ada project tentang local champion wawancara gitu. Nah, yang ketiga tentang webinar. Nah, yang keempat itu tentang terakhir aku lupa, pengolahan sampah organik. Nah, teman-teman kan ada 4 project nih. Untuk webinar itu teman-teman nggak usah mikirin yang rumit-rumit. Nanti dari Aksitaru akan memfollow up kegiatan Aksitaru itu selama 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Jadi kita akan share kegiatan kita via grup, via WA, makanya harus aktif WA grup. Nanti teman-teman tugasnya adalah 1, kalau ada yang mau jadi MC silakan, mangga, menjadi MC untuk kegiatan nasional. Wow enggak? Nah, tuh 1. Yang kedua, selain jadi MC, teman-teman diminta untuk bikin resume atau rilis kegiatan. Nanti akan dipost di websitenya Aksitaru. Nah, nanti grade by siapa. Nah, nanti lisensinya itu tetap ada buat teman-teman. Tapi webnya itu pakai webnya kita atau mitra kita di Pikiran Rakyat. Kita kan sudah punya mitra Pikiran Rakyat ya. Jadi teman-teman sudah punya kompetensi untuk menulis berita rilis gitu. Nah, yang ketiga bikin narik peserta lain untuk join kegiatan itu. Jadi kalau Aksitaru punya event webinar, Made nyari peserta dong dari Unpad, ada yang mau ikut nggak topiknya ini? Nah, itu jadi poin plus buat teman-teman, terutama kalau yang tertarik bergabung secara tetap ya di tahun depan di Aksitaru. Kalau itu benar-benar kalian niat, kita akan menjadikan teman-teman ini yang selain duta Zillennial tadi, yang kedua kita akan merekrut teman-teman menjadi profesional NGO gitu. Jadi tokoh-tokoh NGO atau non-government organization yang benar-benar profesional. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi untuk kegiatan belajar hari ini, katakanlah, Kak, kok terlalu sulit dan rumit ya? Ya udah, ini kalian rating aja sendiri, terserah kalian. Tapi dari kita tetap berkeyakinan bahwa apa yang kita beri itu, 4 materi itu akan bermanfaat buat kalian sendiri atau nanti setelah lulus dari kampus. Tuh. Nah, jadi untuk tugas minggu depan, ini tolong ya diperhatiin ya. Nanti yang baru gabung juga tolong disampaikan. Tugas di minggu depan itu kalau bisa sudah ada akun Instagram Zillennial Store atau terserahlah teman-teman namanya apa. Terus ada struktur organisasi yang tadi, pembagian perannya, siapa yang mau jadi koordinator, siapa yang mau masuk ke tim ini. Nah, kalau ada yang rangkap itu nggak apa-apa. Pokoknya semua orang ambil bagian gitu di pembagian tim itu. Kan ada 4 proyek ya, proyek individu yang sampah, pengelolaan sampah organik. Itu, Kak, aku kan belum diajarin, Kak. Oke,
tunggu materinya. Nanti aku ajarin kalian dulu, nanti kalian baru bisa bikin gitu. Oke, gitu ya, paham ya? Nah, terus kalau yang wawancara nih, Kak, aku wawancara agak ini, Kak, agak nggak bisa ngomong pembukanya gitu. Oke, nanti kita bikin pelatihan wawancara tokoh masyarakat gitu. Jadi di sini belajarnya asik, belajarnya berdasarkan kebutuhan di lapangan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, cukup ya. Aku ada kegiatan lain jam 4 sore. Jadi terima kasih atas kegiatan hari ini. Untuk absensi sama yang tadi saya bilang, absensi untuk kelas itu satu pusat via Unpad langsung, akun ini ya, atau link ini. Jadi teman-teman cukup ini kalau dari kita absensinya untuk absensi kelas keterampilan di weekend. Weekend ini belum mulai, kita mulai weekend depan. Jadi saya akan coba share timeline-nya ya teman-teman, termasuk kegiatan webinar Aksi Taruh gitu. Nah, tugasnya teman-teman kalau misalkan ada yang memang serius untuk bikin webinar tentang topik desa, boleh usulkan ke saya narasumbernya siapa, nanti kita bareng-bareng cari narasumber. Nah, nanti bisa masuk nih ke 3 kegiatan ini. Ceramah, implementasi proyek, termasuk online tutorial. Nah, ini aku baru tahu loh ya, ada 5 skema ini. Kita mentor nggak dikasih tahu apapun. Jadi, oh kalau kayak gini, bikin kuis tadi dong ya harusnya. Nah, itu kita maaf hari ini nggak ada kuis dulu. Insya Allah minggu depan ada kuis, jadi nanti ada forum diskusi juga ke teman-teman. Oke, gitu aja. Semoga dicukupkan. Oh ya, mungkin kalau yang tadi udah ada yang ngisi belum absensi ini? Sudah ya? Sudah diisi ya? Oke, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya coba nanti ditanyakan, ini asinkronus ini maksudnya apa ya? Karena asinkronus kan ada karakternya 2 nih. 2 arah dan 1 arah. 2 arah dan banyak arah. Banyak arah itu kalau talk show. Nah, ini coba nanti teman-teman yang lain kalau membandingkan ya. Ini asinkronus ini bentuknya talk show, seminar, atau kuliah umum. Terus kuliah umum sama ceramah bedanya apa? Itu. Nah, nanti kalau sudah ada nemu jawabannya, tolong di follow up via WA. Soalnya aku baru dengar nih asinkronus nih. Biasanya kalau sinkronus, asinkronus mungkin mirip kayak simetris sama asimetris ya. Tapi nggak tahu, nanti coba dibandingkan sama kelompok yang lain. Dari saya gitu aja. Insya Allah minggu depan kita ketemu di hari Jumat, atau untuk waktunya nanti ya koordinatornya saya tunjuk atau mau mengajukan diri nih, koordinator kelas nih. Tunjuk aja, Pak. Oke, tunjuk ya. Koordinatornya Made gimana? Siap? Boleh. Yo, Made, yo. Mau nggak nih? Setuju. Oke, ya. Siap ya, Made ya. Jadi Made jadi koordinator kelas wajib di hari Jumat. Nanti koordinasi dengan saya untuk materi-materi, atau misalkan kan kalau dari narasumber juga ada materinya ya. Jadi aku nggak sendiri, teman-teman. Nanti ada teman-teman lain yang bakal membantu pembelajaran kita bareng-bareng. Oke, saya tutup kegiatan hari ini. Terima kasih. Sebelum ditutup, kita foto bareng ya. Bisa ya? Coba yang belum dinyalain layarnya. Sok dinyalain dulu. Oke. Radidi, Tarik, apa lagi di jalan atau lagi di luar sama Erna? Oke, Tarik ini ya, Tarik lagi keluar mungkin ya. Semoga tetap memperhatikan ya, Tarik ya. Oke, saya screenshot. Nanti teman-teman yang baru ini yang baru gabung menyusul, ya mau gimana lagi? Ya harus bisa mengikuti teman-teman semua ya. Oke, terima kasih atas kegiatan hari ini. Semoga lancar untuk mata kuliah dan pembelajaran kita nanti, termasuk